saudara sekalian, dan kita hari ini ada kajian semacam seminar, semacam ya. Seminar biasanya kan kayak serius-serius gitu. Kita mau agak santai aja, jadi semacam seminar. Seminar jangan sedih, Allah bersamamu. Ya, yang ini temanya dari saya. Kalau yang tadi pagi itu dari panitia. Saya sampaikan di sini biar saya memang suka tema-tema yang semacam ini ya. Biar majelis taklim itu kalau dihadiri, kajian-kajian ilmu itu biar dia kalau dihadiri jadi sebab kebahagiaan kita gitu. Mudah-mudahan nih kita sesudah dari majelis ini hati kita selalu berbahagia dan tidak sedih-sedih lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya baca Al-Quran, saya suka perhatikan bagaimana bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berkomunikasi dengan hamba-hambanya. Dan saya tertegun ketika saya membaca di surat Al-Qasas dari ayat 7 ya sampai dengan ayat 13. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulangi ayat la tahzan, la takhafi wa la tahzani di ayat 7. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang di bawah juga kai taqarra ainuha wa la tahzan. Itu juga ada ngulangin lagi la tahzan. Dan ayat ini baik ayat yang atas maupun ayat yang bawahnya, yang ayat 7 maupun ayat yang 13, ini dua-duanya kalimat la tahzani wa kai taqarra ainuha wa la tahzan ditujukan, yang artinya adalah jangan bersedih, ditujukan kepada seorang perempuan. Teman-teman saya sekalian, dan kalau saya baca ada juga ayat di surat Maryam kalau saya tidak salah itu ya. Nah itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada ketika bercerita tentang Sayyidah Maryam, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Sayyidah Maryam juga jangan bersedih. Ya rupa-rupanya kesedihan hati seorang perempuan ini memiliki nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai Allah tidak mau gitu melihat seorang perempuan bersedih hati. Jadi rupa-rupanya kesedihanmu itu punya nilai di mata Allah. Allah nggak suka kamu bersedih, Allah nggak mau kamu bersedih. Teman-teman sekalian, akan tetapi tentu tidak semua perempuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala peduli dengan kesedihannya. Tidak semua perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala peduli dengan keadaan hatinya. Tentu terhadap perempuan-perempuan yang meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak solehah, yang tidak patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak peduli. Mau dia sedih, mau dia jungkir balik gitu ya, mau dia tertawa terbahak-bahak ataupun menangis meraung-raung, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak peduli. Karena ternyata ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan la tahzani, la tahzan, juga kepada Sayyidah Maryam la tahzan juga, la tahzani. Teman-teman sekalian, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada perempuan-perempuan hebat. Sayyidah Maryam tentu saja, dan di ayat yang Al-Qasas ayat 7 sampai 13 ini Allah berkata untuk tidak sedih kepada seorang perempuan hebat, ibunda dari Nabi Allah Musa alaihi jadi ibunda terbaik di Bani Israel, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Seperti apa keadaan dia yang membuat Allah sampai sebegitunya menjaga hati
hati dan perasaan yukabid. Kita juga meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu riwayat bacanya yukabid, ada satu riwayat namanya bukan yukabid deh, tapi yukabat gitu misalnya. Nah, itu memang ada dua riwayat. Cara bacanya, ada yang baca yukabid, ada yang baca yukabat. Enak kedengarannya yang mana? Suka-suka aja lah ya. Sehingga sekalian saya muliakan, saya akan menyampaikan kepadamu beberapa poin sehingga membuatmu, kesedihanmu bernilai di mata Allah. Allah tidak mau membuatmu sedih, sehingga mudah-mudahan sepanjang hidupmu kamu akan dapat menjadi orang-orang yang berbahagia, tidak mudah berada dalam kesedihan. Jadi sekalian saya muliakan, dari kisahnya Yukabid saya bisa memberikan beberapa poin padamu. Kalau kamu ingin air mata kesedihanmu punya nilai di mata Allah, sehingga Allah tidak mau melihatmu bersedih, sehingga Allah tidak mau membuatmu bersedih, dan Allah sang pemegang kendali atas kehidupan akan terus jaga dari dunia hari akhirat nanti. Yang pertama, teman-teman sekalian saya muliakan, tetaplah berada dalam jalan Allah dengan cara kerjakan perintahnya, jauhi dosa-dosa. Kalau kamu ada dalam jalan ini, kamu akan lebih mudah untuk bisa menjadi seorang perempuan yang tidak sedih hidupnya, tidak sengsara hidupnya, tidak jatuh hidupnya. Tempuhlah jalan takwa. Tempuhlah jalan takwa. Bu, Kak, Dek, siapapun kamu, apapun posisimu, baru anak yang belum menikah, ataukah istri, ataukah ibu, bahkan ibu yang sudah punya anak, yang sudah punya anak, maksudnya nenek, ya, apapun aja posisimu, kalau kamu dalam hidupmu menempuh jalan takwa, kamu ikut apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu sudah lebih dekat dari jalan kebahagiaan yang membuatmu insya Allah Allah akan jaga hatimu sehingga kamu akan jauh dari kata-kata kesedihan, terutama kesedihan yang sangat-sangat mendalam. Allah langkah-langkahmu, tetaplah dalam jalan takwa. Diperintah Allah ikut aja. Allah memerintahkanmu untuk sholat, jangan pernah terfikir meninggalkannya. Sholat itu hubungan antaramu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahkan terhadap sholat yang merupakan hubunganmu sama Allah, kamu berani meninggalkannya, itu artinya kamu adalah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu saja sudah memutuskan hubungannya dari Allah, maka bagaimana mungkin Allah berkenan untuk menyambungkan rahmatnya, kasih sayangnya, keridhaannya kepada dirimu. As-salatu imaduddin, man hafidhaha faqad hafidhad din. Kata Nabi Muhammad, salat itu tiangnya agama. Kalau salat kamu sia-siakan, berarti kamu telah menyia-nyiakan agamamu. Dan kalau salatnya kamu jaga, berarti kamu telah menjaga agamamu. Teman-teman saya sekalian, urusan salat nomor 1, jangan pernah terfikir untuk meninggalkannya. Beradalah dalam jalan takwa. Diperintahkan Allah buat puasa Ramadan, kita puasain. Yang kita tinggal
karena datangnya menstruasi, karena datangnya nifas misalnya, atau kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, kamu qadha di bulan-bulan yang lain. Ini sekarang nih bulannya udah lebih merapat, lebih dekat dengan bulan puasa daripada puasa yang kemarin ya. Nah, ini artinya waktu mengqadha puasa sudah semakin sempit. Ayo, yang masih punya hutang puasa, datang Senin, datang Kamis, silahkan berpuasa. Itu adalah aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah aturkan buat kita sekalian. Allah perintahkan dirimu untuk tidak membuka aurat. Jangan buka aurat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirimu untuk menjaga diri, teman-teman sekalian, untuk menjaga diri. Jangan menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang saya muliakan, kita Islam jangan menghinakan diri dengan meninggalkan ajaran agama ini. Masuk ke hotel, sibuk cari toilet. Biasanya kan kalau hotel tuh toiletnya bagus-bagus ya, kacanya besar-besar. Ternyata mau selfie di kamar mandi lama banget, maksudnya di bilik yang masuk toilet itu ya. Jadi sekalian saya muliakan, habis itu udah kelihatan tuh foto 50 biji pakai filter. Habis pakai filter dari 50 dipasang satu di dalam statusnya di Instagram misalnya, atau di status HP dengan caption abaikan muka. Udah pakai filter, mintanya diabaikan. Maksud kamu apa coba? Mau bilang tuh liatin, kusem aja kan masih cakep kan? Kamu mau ngingetin siapa dengan mukamu itu? Teman-teman saya sekalian, mau ada siapa yang kamu mau ingatkan dengan mukamu tersebut gitu? Kamu mau foto-foto banyak, selfie-selfie itu, kamu takut kalau satu hari kamu amnesia sama muka kamu sendiri? Terus kemudian kirim sama suami, kamu takut suami kamu lupa sama muka kamu gitu? Ayolah teman-teman saya sekalian, apalagi kalau kamu niatannya adalah untuk biar ada seseorang laki-laki di luaran sana yang menyesal karena telah meninggalkanmu di masa SMA. Akulah mantanmu yang tersia-sia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, untuk apa gitu? Perempuan itu semakin menjaga diri semakin baik. Khairun lin nisa an la tara rajulan wa la yaraha rajul. Sebaik-baik wanita adalah yang tidak melihat laki-laki dan yang tidak dilihat laki-laki. Kita pinter-pinterlah jaga diri, pinter-pinter jaga diri. Saudara sekalian, ketika kamu laksanakan semua perintah Allah, kamu jalankan sebagaimana mestinya, kamu sudah dekat dengan jalan Allah peduli rasa hatimu. Allah jaga nantinya agar hatimu jangan mudah bersedih lagi. Yukabat kayak begitu. Dia adalah seorang perempuan taat, teman-teman sekalian, mengikuti ajaran-ajaran dari nabi-nabi yang terdahulu. Taat, hatinya dia pakai buat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taat dalam jalan Allah, dari mulai sejak awal kehamilan dia jaga kehamilannya dengan selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian saya muliakan, maka Allah pun sangat peduli kepadanya. Jadi langkah awal untuk menjadi seorang perempuan solehah yang taat dalam yang dipedulikan Allah Subhanahu wa taala, yang disayang Allah sehingga Allah tak mau dia bersedih hati, langkah awalnya adalah tempuhlah jalan takwa. Tetaplah berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf. Panitia kayaknya boleh duduk deh. Saya lihatnya kayak capek gitu. Saya tak sampai hati melihatmu bersedih. Ya, tapi saya jangan ditinggal tidur ya sama panitia. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi yang pertama, tempuhlah jalan takwa. Sebab gini nih, kalau jalan takwa kamu nggak tempuh, artinya kamu meninggalkan Allah, teman-teman. Kamu tidak menempuh jalannya Allah, artinya kan kamu meninggalkan Allah. Bagaimana mungkin yang meninggalkan Allah akan terus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya kamu pergi meninggalkan Allahnya, pergi meninggalkanlah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah tuh sama hamba-hambanya. Ini kita kalau ngerjain taat, kan artinya kita lagi mendekat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh bilang, "Man taqarraba ilayya shibra, taqarrabtu ilaihi dira'a. Wa man taqarraba ilayya dira'a, taqarrabtu ilaihi ba'a." Kata Allah dalam salah satu hadis qudsinya, apabila aku lihat hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Apabila aku lihat hambaku mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Satu depa itu dari ujung jari kanan ke ujung jari kiri dibentangkan. Itu namanya satu depa. Dari ujung jari ke sini nih, ini namanya dira. Dari ujung jari ke siku-siku, namanya satu dira atau satu hasta. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu Allah. Allah tuh tergantung kitanya bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekat, Allah semakin dekat. Akan tetapi kalau kita menjauh, Allah juga akan menjauh. Man aqbal 'alallahi jumlah, aqbalallahu 'alaihi jumlah. Wa man a'rad 'anillahi jumlah, a'radallahu anhu jumlah. Wa man kana sa'ah wa sa'ah, kana Allahu lahu sa'ah wa sa'ah. Teman-teman sekalian, seorang ulama mengatakan, siapa yang mendekat kepada Allah, menghadapkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, Allah pun menghadapkan seluruh rahmatnya kepada orang tersebut. Semua kebutuhannya, semua urusannya, Allah SWT akan menghadapkan dirinya kepada orang tersebut. Siapa yang berpaling dari Allah secara keseluruhan, Allah pun akan berpaling darinya secara keseluruhan. Wa man kana sa'ah wa sa'ah, kana Allahu lahu sa'ah wa sa'ah. Siapa yang sesaat-sesaat, Allahnya akan kepada dia juga sesaat-sesaat. Sesaat taat, sesaat maksiat. Ya Allahnya juga, kalau dia doa sesaat dijabah, sesaat ditolak. Allahnya juga sama dia kayak begitu. Sesaat Allah peduli, sesaat Allah nggak peduli. Karenanya sama dia ini, sesaat dia senang, sesaat dia sedih. Gitu terus teman-teman. Jadi tergantung perlakuan Allah kepadamu, tergantung dari bagaimana kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan sia-siakan. Mendekatlah terus kepada Allah, tetaplah berada dalam jalannya. Itu yang nomor satu. Kalau ingin dirimu punya nilai di mata Allah, sehingga Allah akan peduli terhadap rasa hatimu, dan Allah tak mau membuatmu bersedih hati, maka jalan pertama yang harus kamu tempuh adalah tetaplah taat padanya, tempuhlah jalan takwa padanya. Jangan tertarik sama dosa, teman-teman. Jangan tertarik sama dosa. Tertariklah sama yang halal. Saudara sekalian, sebelum saya lanjutkan kepada yang kedua, ada satu waktu seorang murid, ya izinkan saya bercerita ini ya. Ada satu waktu seorang murid datang pada gurunya, laki-laki, sudah menikah lama. Dia bilang sama syekhnya, "Syekh, saya mau nanya padamu. Saya ini Syekh, sudah menikah sama istri saya 10 tahun lebih.
Dulu saya lihat istri saya itu perempuan paling cantik, tidak ada perempuan lain lebih cantik dari istri saya. Sekarang saya sudah menikah 10 tahun lebih nih, saya lihat semua perempuan cantik kecuali istri saya. Dulu awal-awal saya nikah sama istri saya lihat tidak ada perempuan lebih menarik daripada istri saya. Sekarang saya lihat semua perempuan menarik kecuali istri saya. Rasanya susah sekali Syekh untuk bisa melihat istri sebagai sesuatu hal yang, mohon maaf ya, membangkitkan gairah gitu misalnya gitu. Saya justru akhirnya jadinya sering tertariknya itu sama perempuan yang lain gitu Syekh. Saya ingin sekali bisa menikmati yang halal gitu kan di dalam rumah gitu. Tapi bagaimana ini Syekh, ya ampun, saya susah sekali dengan perasaan saya ini. Syekhnya balik tanya, maaf, apakah sesudah menikah denganmu istri kamu itu menjadi tidak cantik karena memang tidak pandai merawat badan? Enggak Syekh, istri saya tetap badannya tetap seperti dulu, mukanya juga mulus tetap seperti dulu. Enggak juga tuh giginya rontok satu-satu, enggak juga Syekh. Atau rambutnya sekarang udah putih semua gitu, enggak juga Syekh. Baru 10 tahun aja kami menikah dan istri saya masih tetap seperti sedia kala. Tubuhnya, cantiknya sama sebenarnya seperti sedia kala. Ini cuman perasaan saya aja Syekh. Saya yang sekarang ini jadi seperti ini, masalahnya tidak ada pada istri saya. Syekhnya nanya, apakah istri kamu sekarang akhlaknya menjadi tidak baik padamu? Tukang ngomel, tukang marah-marah. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, kalau kemudian suamimu itu melihatmu menjadi tidak menarik lagi karena kamu yang suka ngomel-ngomel, saya sih nggak nyalahin suaminya. Memang agak sulit tertarik sama perempuan yang kerjaannya marah mulu. Betul gak? Sulit sayang sama orang yang kerjaannya ngomel mulu. Apalagi yang setiap kali ngomel ada piring terbang gitu ya. Udah jadi kayak Tata Surya. Tiba-tiba ada piring terbang, Masya Allah. Tiba-tiba ada garpu melayang gitu kan. Sulit sayang sama perempuan yang memang akhlaknya tidak baik. Sulit. Apakah seperti itu istrimu? Kata syekhnya nih, dia bilang, enggak Syekh, istri saya baik akhlaknya. Sama saya ya baik, sama ketika dari sejak awal-awal nikah. Dia tidak suka berkata-kata kasar padamu. Oh tidak, istri saya baik. Dia gak suka marah-marah nada tinggi kepadamu. Tidak, kecuali kalau dia lagi nyanyi dan nada tingginya kan nada tinggi ya. Dia bilang enggak Syekh, istri saya sama aja seperti dulu, perlakuannya tetap baik pada saya, tetap hormat pada saya. Dia bilang, jadi kamu punya istri tetap cantik seperti dulu dan tetap baik seperti dulu. Dia rawat badannya, maksudnya sikat gigi rajin gitu, keramasan rajin, baunya oke gitu. Dia bilang iya Syekh, karena juga memang agak sulit ya laki-laki tertarik sama perempuan yang dilihat atau dicium baunya bawang, cium lagi ikan asin. Pas malam-malam udah nggak ada nih bau bawang, bau ikan asin, ganti minyak angin. Maaf. Misalnya gitu ya, awal-awal nih minyak wangi yang berjejer. Sekarang nih kalau mau tidur di samping tempat tidur itu penuh dengan pertolongan pertama. Ini yang di belakang nih ada ibu-ibu yang mikir kayak gini, kok Ustazah tahu aja ya? Benar, saya tahu karena saya salah satunya. Masya Allah. Teman-teman sekalian, apakah karena seperti itu gitu kata syekhnya nih, mungkin kamu jadi nggak tertarik lagi sama istri kamu karena aromanya udah jadi tidak menyenangkan gitu. Karena teman-teman sekalian, ini hal yang memang
memang apa ya, memang tepat bener adanya gitu. Saya tuh sampai dulu pernah mikir gitu, kenapa ya Nabi Muhammad tuh sama Allah dibikin seharum itu gitu. Karena memang ketertarikan seseorang terhadap aroma itu lebih dulu loh daripada ketertarikan terhadap kayak perilaku dan lain sebagainya gitu. Itu memang hal yang cukup penting juga. Makanya kenapa kita terutama para istri harus menjaga aroma tubuhnya. Jangan sampai, mohon maaf ya, jangan sampai nggak mandi berapa hari gitu. Jangan sampai nggak sikat gigi berapa minggu gitu. Jangan sampai nggak keramasan berapa bulan gitu kan. Kalau dideketin agak bau karbit gitu misalnya. Ya, itu jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Kita harus jaga-jaga diri gitu. Aroma kita juga harus kita pastikan, terutama saat kita berada di dekat dengan suami. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi akhirnya syekhnya nih bertanya, dibilang enggak syekh, istri saya jaga dirinya ya, kalau habis selesai masak atau apa dia juga akan mandi, akan ya sekurangnya tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap untuk saya dekati. Teman-teman sekalian, syekhnya kemudian bilang, jadi kamu punya istri tetap cantik, aromanya tetap wangi, badannya tetap bagus seperti sedia kala, dan dia akhlaknya tetap baik padamu, tapi kamu melihatnya sudah tidak tertarik lagi kepadanya. Dia bilang, betul syekh, ini yang saya mau tanyakan kepadamu, apa sebabnya? Syekhnya kemudian nanya, apakah selama ini kamu suka untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala, entah itu di internet, entah itu di bioskop, entah itu dalam tayangan-tayangan atau gambar-gambar yang ada tersebar di media sosial? Atau kamu suka melihat perempuan di luaran sana yang cantik-cantik, yang berjalan melenggak-lenggok, yang seksi-seksi di sana itu di luar sana? Dia menunduk terus dia bilang, ya gitulah syekh, kan namanya juga laki-laki. Nyalahin kodrat, dosa mah dosa aja. Teman-teman sekalian, dia menunduk-nunduk sambil bilang, iya betul syekh, saya suka melakukannya. Kata syekhnya, nak, dengarkan ini ya, ini poin penting dalam hidupmu. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, dengarkan saya. Poin penting dalam hidupmu. Syekhnya bilang, nak, ketika Allah melihat hatimu tertarik kepada yang haram, Allah cabut dari hatimu kenikmatan pada yang halal. Allah buat hatimu dicabut dari kenikmatan terhadap yang halal. Saudara sekalian saya muliakan, karena dia meninggalkan jalan takwa, maka Allah pun tak peduli lagi terhadap kebahagiaan dan kesenangannya. Maka kalau kamu nih misalnya, kok hidup saya sedih mulu ya, kok saya tuh nggak bisa gitu seneng gitu, misalnya ngobrol sama temen, ngobrol yang halal, kok saya nggak seneng ya. Kenapa ya saya jadi anak kok nggak suka gitu ngobrol sama orang tua gitu, bicara enak gitu sama orang tua, pegang-pegang tangan orang tua gitu, kenapa saya nggak suka misalnya gitu. Atau kenapa saya sebagai seorang istri kok kayaknya ngelihat muka suami kayak bawaan sebel aja gitu. Atau kamu sebagai seorang orang tua ya, kenapa saya nggak bisa gitu sama anak-anak saya bercanda, saya peluk dia gitu, saya puji dia, kenapa saya nggak bisa melakukannya? Kenapa saya tidak bisa bergembira, bersuka cita bersama dengan yang halal? Tengok hatimu teman-teman saudara sekalian, lihat hatimu. Barangkali sebabnya adalah karena kamu tertarik, kamu suka sama kesenangan-kesenangan yang haram, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut dari hatimu kesenangan terhadap yang halal. Hati-hatilah. Itu efek samping dari perbuatan dosa sebelum murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum
Na'udzubillah, pada ujungnya kemaksiatan baridul kufur dapat menjadi penyebab iman tercabut dari dalam hati seseorang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tempuhlah jalan takwa. Yang kedua, kalau kamu ingin menjadi seseorang yang hatimu dijaga Allah, Allah selalu bersamamu, sehingga Allah selalu saja sepertinya berkata padamu, jangan sedih, aku bersama denganmu. Poin yang kedua adalah hadirkanlah Allah dalam hatimu. Selalu ingatlah Dia. Karenanya Allah ketika menceritakan orang-orang yang paling tenang, paling damai, paling bahagia hatinya, Allah bercerita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka senantiasa tenang dengan mengingat Allah. Hatinya selalu damai, hatinya selalu bahagia. Kenapa? Bidzikrillah, dengan mereka senantiasa mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, tidak ada cara yang lain. Tatmainnul qulub, hatimu akan tenang, hatimu akan damai, hatimu akan bahagia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ingat Allah, hadirkan Allah dalam hati. Terus saja kamu inget-ingetin deh. Sebab saya udah inget-ingetin, saya sudah liatin diri saya. Saya kalau lagi sedih, saya kalau lagi galau, saya kalau lagi gelisah, saya liatin hati saya, apa nih yang membuat saya gelisah? Ternyata semuanya adalah urusan dunia. Ternyata semuanya adalah urusan hawa nafsu, ketakutan saya terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi ketika saya kemudian ingatkan diri saya kepada Allah, ketika saya mengingat Allah, ketika saya faham, saya mantapkan dalam hati saya ingatkan diri saya, Halimah, semua urusan dipegang sama Allah. Hati manusia berada dalam genggaman Allah. Ingat, semua yang punya aturan Allah. Ingat, yang pegang kendali segala urusan Allah. Saat itulah hati saya jadi tenang. Mengingat dirimu membuatmu jadi galau, gelisah, susah, sedih. Tapi mengingat Allah membuatmu menjadi damai, tenang, bahagia, tentram. Pilih mana? Pilih ingat diri kamu atau ingat Allah Subhanahu wa taala? Lebih baik ingat Allah. Udah aja. Khawatir, gelisah. Kenapa? Ini kayaknya suami ini sekarang tingkahnya sudah mencurigakan. Kenapa mencurigakan? Kalau keluar rumah suka sisiran. Lah emang selama ini nggak sisiran, dulu nggak sisiran Ustazah. Pas ditanya sama suaminya, nah dulu kan saya botak. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa yang membuatmu jadi begitu gelisahnya, begitu ininya? Ya saya takut Ustaz. Takut apa? Takut kalau suami sudah menduakan saya. Takut suami tidak lagi menyayangi saya. Takut suami nantinya meninggalkan saya. Nah itu kan selalu aja. Kalau kamu pikir-pikir, semua hal yang bikin hati kamu gelisah, sebabnya adalah karena kamu selalu memikirkan tentang saya. Coba ganti sayanya dengan dia. Tenang hati kamu pasti. Maka setiap kali kamu gelisah, kamu ingatkan diri sendiri gitu. Tunggu.
Suami saya nih punyanya siapa? Allah. Hati suami saya adanya dalam kendali siapa? Allah. Habis itu terus kamu pikirin gitu, ya Allah, kalau gitu ya Allah, aku serahkan saja suamiku padamu. Bukankah hatinya berada dalam kendalimu? Ya Allah, saya tidak ingin dia meninggalkanku. Ya Allah, jadikanlah hatinya tidak tertarik kepada yang halal baginya ya Allah. Minta sama Allah. Allahnya bilang gampang kok. Kalau kamu tidak meninggalkanku, aku tidak akan meninggalkanmu. Kalau kamu ingat padaku, aku akan ingat padamu. Itu menurut saya kunci banget dalam hidup. Salah satu ayat yang paling menghibur menurut saya, salah satu dari ayat-ayat yang paling menghibur bagi hidup saya, bagi diri saya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingat aku akan mengingatmu. Sebut namaku, aku akan menyebut namamu. Indah sekali teman-teman. Indah sekali. Kita menyebut nama Allah, itu adalah sebuah karunia besar dalam kehidupan kita. Andai tidak ditambah dengan Allah yang akan mengingat kita, Allah yang akan menyebut nama kita. Andai tidak karena Adkurkum, kamu sebut namaku, aku akan menyebut namamu. Andai tidak karena itu, menyebut nama Allah sudah merupakan hadiah besar, karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala buat kita hamba-hambanya. Lisan kita hina teman-teman. Berapa banyak kebohongan pernah diucapkan lisan kita. Berapa banyak ghibah, berapa banyak namimah, berapa banyak hal-hal tidak halal yang diucapkan oleh lisan-lisan kita ini. Akan tetapi meskipun begitu, Allah tetap izinkan lisan penuh dosa itu menyebut-nyebut namanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukankah ini adalah sebuah hadiah indah yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita? Kamu pernah nggak sebel sama orang sampai nggak mau sebut namanya? Pernah? Pernah? Pernah pasti. Saya kalau lagi sebel banget sama orang, rasanya kayak lidah itu nggak mau nyebut gitu nama dia. Betul atau enggak? Saudara sekalian yang saya muliakan, kayak misalnya ada orang yang kamu benci deh, padahal nggak kenal, cuman karena lihat di TV korupsi habis-habisan misalnya gitu. Si ini nih, gitu kan? Kamu sampai nggak mau sebut namanya. Kenapa? Sebel banget sama orang ini. Ampun, jahat banget tuh. Kan begitu tuh. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, Allah juga gitu. Kepada hamba yang dia benci, Allah nggak izinkan lagi lisannya untuk menyebut namanya. Maka ketika kamu dalam hidupmu masih diperkenankan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah masih mau sama kamu. Artinya Allah masih berkenan kepadamu. Artinya Allah masih mau untuk kamu mendekat kepadanya. Apabila Allah membuat saya mengizinkannya untuk menyebut namanya, artinya Allah masih berkenan menerima saya sebagai hambanya. Ya Allah makasih, ya Allah makasih. Belum lagi kata Allah, saat kalian menyebut namaku, aku akan menyebut namamu. Allah berkenan menyebut nama kita. Teman-teman saudaraku sekalian, karunia indah macam apa ini? Makanya bagi saya hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita nih dalam kehidupan adalah kita diizinkan untuk beriman padanya, sujud padanya, sebut namanya.
Saya tidak akan mau menukar keindahan yang seperti itu dengan kenikmatan dunia apapun yang ada di atas muka bumi ini. Bukankah begitu? Bukankah begitu? Siapa yang kamu iriin di atas muka bumi ini, teman-teman saudaraku sekalian? Kalau kalian tanya pada saya, Ustazah pernah iri nggak sih sama orang? Pernah, sangat iri, sangat ingin menjadi sepertinya. Siapa Ustazah? Yang hari-harinya sibuk antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hamba-hamba tercinta Allah yang lisannya sibuk menyebut nama Allah, yang malam-malamnya sibuk beribadah kepada Allah, yang lisannya sibuk membaca firman-firman Allah, yang hatinya dia persembahkan seutuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli apakah manusia cinta atau benci padanya. Dia tidak peduli apakah rezekinya hari itu sedang baik-baik atau tidak. Dia tidak peduli dia makan apa hari ini atau dia tidak bisa makan apa hari ini. Dia tidak peduli berapa harga pakaian yang dia pakai. Dia tidak peduli berapa harga hal-hal yang dia kenakan dalam kehidupannya. Dia tidak peduli seberapa luas rumahnya. Dia tidak peduli seberapa mewah kendaraannya. Yang dia pedulikan adalah pemilik segala sesuatu bersama dengannya. Dia adalah orang paling kaya di atas muka bumi ini. Mereka adalah hamba-hamba paling tercinta di atas muka bumi ini. Dan saya berani bertaruh padamu teman-teman, mereka ini adalah orang-orang yang paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini. Saya sudah ketemu banyak orang kaya. Bahagia? Tidak. Belum tentu. Saya banyak ketemu orang-orang miskin juga banyak. Bahagia hidupnya? Tidak. Belum tentu. Saya banyak ketemu orang pinter. Bahagia? Belum tentu. Saya banyak ketemu orang nggak pinter. Saya mau ngomong bodoh nggak enak gitu. Mereka bahagia? Belum tentu juga. Karena kebahagiaan, ketenangan hati, kesenangan bukan berasal dari sana. Saya banyak ketemu orang cantik. Bahagia? Belum tentu. Saya banyak ketemu orang tidak cantik atau kurang cantik. Nggak enak mau bilang jelek. Apakah bahagia hidupnya? Belum tentu juga. Teman-teman saya sekalian, karena bahagia tidak bahagia, sedih hati tidak sedih hati, itu tidak berasal dari sana. Berasalnya dari mana? Dari hati, di mana dia memposisikan Allah dalam hatinya. Hatimu, jika selalu kamu pakai buat mengingat Allah, hatimu dekat dengan jalan bahagianya. Saat itu Allah akan peduli sama rasa hatimu, sehingga hatimu tidak akan Allah biarkan bersedih hati. Dia bisa menangis, tapi lebih dekat kepada tangisan bahagia daripada tangisan susah hati. Dia menangis, tapi tangisannya lebih kepada tangisan syukur daripada tangisan berkeluh kesah atas keadaannya. Ia menangis, menangisi dirinya yang belum mampu untuk mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Dia menangisi kekurangannya dalam menghadapkan dirinya kepada Allah. Sekaligus ia menangisi betapa dermawannya Allah mau menerima hamba sepertinya. Betapa dermawannya Allah tetap mengizinkannya untuk terus-terusan menyebut-nyebut namanya. Kepada mereka lah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, para kekasih-kekasih Allah, mereka tidak pernah takut dan tidak lagi bersedih hati. Mereka nggak takut dan tidak bersedih hati. Damai hatinya, tenang hidupnya, sudah tidak lagi terlalu peduli sama dirinya, sebab yang dia pedulikan adalah pemilik dirinya, Allah
Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Sudah tahu cara berbahagia? Insya Allah. Ingat Allah aja. Coba nanti mulai besok kalau kamu lagi sedih gitu, coba tanyain hati kamu. Ini kamu sedih kenapa gitu? Pasti jawabannya selalu saya. Kamu pengen mengubah kesedihan tersebut menjadi nggak sedih lagi, gampang. Tinggal dia. Allah. Gitu. Siapa yang begini? Harus yang jawabannya Allah. Tenang nanti kamu lama-lama. Yang ngatur hati dia siapa? Allah. Kamu lagi ketakutan. Kenapa? Kamu lagi sedih hati. Kenapa? Saya sakit, Ustazah. Oke, sekarang kalau kamu sakit, kamu sedih, apa yang kamu sedihkan? Nih ya, saya takut nanti sakitnya tidak bisa saya tanggung. Satu. Saya takut kalau sakit ini akhirnya membuat saya tidak lagi produktif. Saya jadinya di atas tempat tidur nyusahin orang. Dua. Saya juga kan. Saya takut saya mati. Saya lagi, ya kan? Saya takut kalau saya mati, saya ninggalin anak-anak masih kecil-kecil, kesian. Siapa tuh? Saya. Tetap saya semua. Sekarang ganti itu biar kamu nggak sedih lagi. Gimana? Yang nentuin saya sakit siapa? Allah. Yang punya kesembuhan siapa? Allah. Yang punya ajal kita kapan waktunya siapa? Allah. Yang kamu mau cari ridhonya siapa? Allah. Yang kamu harapkan kamu berada dalam kebahagiaan, siapa yang menentukannya? Allah. Kalau kamu khawatir terhadap anak-anak kamu, nasib anak-anakmu adanya pada genggaman siapa? Allah. Ketika kamu ingat dia, Allah, maka lihat, perlahan-lahan hatimu akan jadi jauh lebih tenang. Kemudian kamu jadi merasa bahwa ya Allah, maafkan saya ya Allah, saya tahu bahwa apapun yang kau tetapkan adalah yang terbaik bagi kehidupan saya. Tenang kamu nanti. Maka hal kedua yang paling penting, sangat mendasar, hatimu ingin tidak bersedih hati, selalulah mengingat Allah. Saudara sekalian, ajaib perilaku orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, itu ajaib. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah salah satu diantaranya menempuh jalan cinta kepada Allah. Bibirnya, lisannya tak berhenti-henti berzikir, menghatamkan Al-Quran 1000 kali dalam tempat yang dia persiapkan untuk menjadi kuburnya. Jadi gali tanah, dia persiapkan nantinya jadi kubur dia kalau dia meninggal dunia. Duduk di situ, ngapain? Baca Quran. Hatam 1, 2, 3